melihat misalnya aja bapak ibu guru kok masih seger ya, padahal usianya sudah 40 tahun ke atas tapi masih ganteng, masih cantik karena bapak ibu guru tidak mengkonsumsi narkoba. Itu adalah dampak fisiknya. Selain itu juga gangguan alat-alat tubuh yang penting. Tidak percaya diri, sering menghayal, ya tentunya menghayal yang bukan. Nah ini bisa berbahaya juga kalau kita menghayal, ya tentunya yang bukan tadi, kita bisa ada timbul rasa, ya timbul rasa bisa saja ingin memperkosa. Jadi apabila laki-laki ya yang mengkonsumsi kok ketemu anak perempuan cantik, maka dia menghayal yang bukan, maka bisa juga terjadi pemerkosaan. Nah ini di TV juga banyak sekali, ya siswi SMP diperkosa 4 orang anak atau 4 orang. Nah ini tadi 4 orang mestinya sudah mengkonsumsi narkoba tersebut, ya sehingga timbul karena menghayal mau, ya melihat anak terus langsung diperkosa, ya, maka akan berbahaya sekali. Ya, sering menghayal, terus penuh curiga, ya, tidak mempercaya pada temannya, ya. Terus perasaan kesal dan tertekan. Nah ini kalau perasaan sudah kesal dan tertekan, maka nanti akan mengakibatkan juga hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Hal-hal yang tidak diinginkan mungkin karena kalian kesal, karena tertekan, sehingga terjadi pertengkaran antar teman. Maka juga ada tuh yang ditayangkan di TV, ya anak bertengkar antar sekolah. Nah ini karena tadi selalu kesal dan tertekan, ya, terus cenderung menyakiti dirinya sendiri. Nah ini apabila sudah sering mengkonsumsi dan ketagihan, tidak punya uang, ya, maka kadang dirinya sendiri yang disakiti, yaitu ada yang nadinya di silet, ya. Nah itu kan berarti menyakiti dirinya sendiri, ya. Jadi tadi bahkan bisa mengakibatkan bunuh diri. Nah kalau tidak ketahuan orang lain waktu nyilet tangannya, ya nadinya disilet, kalau tidak ketahuan kan bisa apa? Mati. Yang namanya adalah bunuh diri. Untuk dampak sosialnya, dampak sosial itu akan gangguan mental, ya, antisosial dan asusila, dan tentunya akan dikucilkan oleh lingkungan. Jadi apabila sudah mengkonsumsi narkoba, maka akan dikucilkan oleh lingkungan kita. Ya, serasa dicerdai uang pemabuk. Ya, kecuali kalau misalnya aja temannya itu pemabuk juga. Terus juga akan merepotkan dan menjadi beban keluarga. Jadi kalau kalian sudah mengkonsumsi, maka ini juga akan menjadi beban mental keluarga kita. Karena tentunya nama keluarga kita juga akan di apa no? Tidak. Ya?
nama keluarga kita juga akan disebut. Ya toh? Iku anake sapa? Ya kan? Mesti kan seperti itu. Kita kok anak iku anake sapa? Padahal kadang-kadang orang tua tidak tahu. Khususnya ini adalah yang perokok, anak rokok. Kadang orang tuanya tidak tahu kalau anaknya di luar itu merokok. Sehingga di rumah anak tersebut kelihatannya manis, ya, manut dengan orang tua. Tetapi di luar sana, ya, karena pengaruh dengan teman, maka anak tersebut mengkonsumsi dan orang tua tidak tahu. Nah, pada lagi kecekel misalnya narkoba, minum-minuman, ya, kecekel polisi, wong tuanya dipanggil, ya, anakku nenek oma ora kaya ngono, manis, manut. Maka keluarga pun akan menjadi beban, ya, beban perasaan. Ya, karena tadi mesti dicangking anaknya sopo. Terus juga bila kita mengkonsumsi narkoba, tentunya pendidikan kita akan terganggu dan masa depan akan suram. Ya, kalau pendidikannya sudah terganggu, ya wis rasa-rasa sekolah, biasanya wis rokok, ya udah mengenal rokok, tadi tidak bisa konsentrasi belajar di sekolah, ya kepengen ngerokok terus, ya maka pendidikannya akan terganggu juga. Kadang nyolong-nyolong, ya, pamite nenggone kamar mandi, tetapi keluar di lingkungan sekolah ngerokok dhisik. Ini maka kalian akan terganggu. Nah, kalau pendidikannya sudah terganggu, maka masa depannya juga akan terganggu, akan suram. Cita-cita kalian tidak akan tercapai. Apa menanya wis ana sing duwe cita-cita kepengin dadi polisi, dadi tentara, ya kok wis kulino ngerokok, engko dikon mlayu lagi 100 meter wis membosan. Wis ora kuat. Ya, berarti kalian masa depan kalian sudah suram. Ya, jadi itu adalah dampak sosialnya. Terus bahaya bagi remaja. Ya, karena kalian merupakan remaja, masa depan kita, maka bahayanya bagi kalian apabila mengkonsumsi narkoba, maka bisa juga akan tertular dan menularkan HIV atau AIDS tadi, penyakit kaget. Karena ada yang narkoba yang menggunakan suntikan, ya, padahal suntikan itu akan menularkan penyakit, terutama adalah tadi penyakit HIV atau AIDS yang penyakit kaget tadi. Oke. Nah, ini terbukti melalui jarum suntik yang secara bergantian. Karena penyakit kaget tadi, ya, penyakit AIDS itu adalah dari penggunaan jarum suntik yang bergantian. Nah, tentunya kalau kalian sudah mengidap penyakit tersebut, maka bangsa kita ini akan kehilangan banyak remaja yang karena akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Dan merebaknya penyakit HIV dan AIDS itu juga karena penggunaan narkoba, khususnya adalah narkoba yang menggunakan suntikan.
itu adalah akibatnya. Terus ini untuk menyela waktu kita lihat dulu. Cerita ini mengisahkan tentang kehidupan 3 orang sahabat, yaitu Danu, Tommy, dan Zahra. Kamu dengar suara lonceng nggak? Anak-anak, siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Saya bisa, Bu. Saya juga bisa, Bu. Mereka selalu hidup bersama-sama sejak kecil hingga tumbuh dewasa. Hari ini kita belajar di mana? Di rumah kamu aja, Bu. Oke deh. Besok jangan lupa kita ke laboratorium loh. Jam 2 ya. Memasuki tingkat sekolah menengah, Tommy dan Zahra selalu berprestasi di kelasnya. Tetapi prestasi Danu tidak seperti kedua temannya. Hai, apa kabar nih? Baik, Pun. Wah, makasih coy. Hai, Dan. Besok kamu jadi ikut camping nggak? Ya, aku ikut. Tommy, semua sudah pada siap? Siapa, Guru? Selamat ya. Terima kasih, Pak. Hei, kalian juga datang di sini? Iya dong, kita kan menjajakan selalu bersama. Kebersamaan mereka masih terus berlanjut hingga perguruan tinggi. Pada saat inilah Danu mencoba menggunakan narkoba dan prestasi Danu pun semakin menurun. Jajar antara titik DE dan titik BC berikut ini. Ya ampun. Ketika Tommy dan Zahra lulus dengan prestasi yang baik, Danu justru semakin terpuruk karena narkoba. Selamat ya, selamat bergabung di perusahaan kami. Setelah lulus perguruan tinggi, Tommy dan Zahra berhasil mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginan mereka. Asik, terima kasih, Pak. Gimana kalau nanti kita ketemu di kafe biasa? Oke, jam berapa nih? Bawahnya bulan atau aja. Gimana? Hai, Tom. Mana Danu? Penggunaan narkoba yang berlebihan akhirnya membuat Danu overdosis dan mengakhiri hidupnya. Orang tua Danu pun memberikan kabar berita kematian Danu kepada kedua sahabatnya. Narkoba telah banyak menelan korban jiwa.
Hindarilah dan jangan coba-coba. Ya, tadi film yang telah diputar, ya mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jadi mulai dari SD bertiga saling bersahabat sampai ke perguruan tinggi, ya ketiganya selalu berprestasi. Tetapi Danu karena di perguruan tingginya mengenal narkoba dan prestasinya semakin menurun, dan akhirnya hanya berdua yang lulus dengan prestasi yang bagus sampai mendapatkan pekerjaan. Sedangkan si Danu yang pengguna narkoba tadi, ya, tidak bisa lulus dengan baik, bahkan tidak mendapatkan pekerjaan, bahkan akhirnya karena menggunakan narkoba yang overdosis dan akhirnya meninggal dunia. Ya, ini bisa kalian pergunakan untuk motivasi kalian. Jangan sampai kalian mencoba narkoba. Tadi ada prestasi yes, narkoba no. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini mengenai narkoba. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati kalian semua, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk guru BK kita. Nah, jadi itu materi dari kita. Berikutnya ada materi lagi dari Ibu Sri Astuti selaku guru PPKN kelas 9. Kami persilahkan. Selamat